Fa'ajabah mongkoh menjawab sapa al-Bulkini. Fa'ajabah mongkoh menjawab sapa al-Bulkini rahimahullahu ta'ala. Rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing al-Bulkini Allah subhanahu wa ta'ala. Yusalluna sholat sapa ahlu qaryah. Yusalluna sholat sapa ahlu qaryah al-zuhra ing sholat zuhur. Al-zuhra ing sholat zuhur. Ala mazhab Syafi'i atas mazhabnya Imam Syafi'i. Ala mazhab Syafi'i atas mazhabnya Imam Syafi'i. Wa qad ajazah lan teman-teman memperbolehkan. Wa qad ajazah lan teman-teman memperbolehkan jam'un sapa golongan ulama. Jam'un sapa golongan minal ulama saking ulama. Memperbolehkan an yusallu ing yen to salat sapa jam'un. An yusallu ing yen to salat sapa jam'un al-jum'ata ing salat Jumat. Al-jum'ata ing salat Jumat. Wa huwa utawi ajaza atau hukum boleh. Qawiyun itu kuat. Qawiyun itu kuat. Fa idza qalladu mongko nalaikani taklid atau mengikuti sapa ahlu qaryah. Jami'uhum tegese sakabehane ahlu qaryah. Man ing ulama qala kang ngendika sapa man hadhil maqalata ing iki maqalah. Artinya sholat Jumat fa innahum mongko sa'atuhuni ahli qaryah yusalluna iku sholat sapa ahli qaryah fa innahum mongko sa'atuhuni ahli qaryah yusalluna iku sholat sapa ahli qaryah al-jum'ata ing sholat Jumat. Wa inihtatu lan nalaikani hati-hati sapa ahli qaryah. Lan nalaikani hati-hati sapa ahli qaryah fa shollat mongko sholat fa shollau. Ini bisa dibaca shollu, bisa dibaca shollau. Tapi siyaqul kalam atau susunan kalam menuntut dibaca shollau secara ilmu gramatika Arab. Makanya pada sholawat yang kita baca wal mala shollau alaika. Nah, yang benar wal mala shollau. Cuman kadang kita temukan atau kita dengar pembacaan wal mala shollu. Itu salah secara aturan ilmu gramatika Arab. Tapi ya nggak apa-apa, nggak dosa juga, nggak dosa kok. Tapi secara aturan ilmu gramatika Arab, ilmu nahwu ya enggak benar. Wal mala itu menjadi mubtada utawi para malaikat. Shollu mau dibaca fi'il amar wal mala shollu iku maca sholawat sapa sira kabeh. Ini kurang tepat. Yang pas shollu itu dijadikan fi'il amar, berarti dibaca wal mala utawi para malaikat iku shollau.
shollau iku podo membaca sholawat sopo para malaikat. Tapi ya nggak apa-apa, nggak dosa juga, cuman secara ilmu nahwu ya seperti itu. Dari siyakul kalam atau susunan kalam. Wal mala shollau alaika. Lakin wajadna ahadam min. Akan tapi kita menemukan ada seorang baca dengan bacaan wal mala shollu'a. Kalau ini ditemukan di sebuah pendidikan, lah ini perlu diluruskan. Yang benar wal mala shollau, memakai fiil madi. Sama ada ini. Wa inihtatu bisa fasollu, tapi yang benar fasollau al-jum'ah. Wa inihtatu lan nalaikani hati-hati sopo ahlu qaryah fasollau mongko salat sopo ahlu qaryah al-jum'ata ing salat Jumat summa zuhra mongko muli salat zuhur. Summa zuhra mongko muli salat zuhur. Maka kanah mongko ono opo ihtiyat atau hati-hati, kanah mongko ono opo ihtiyat iku hasanah iku bagus, hasanah iku bagus. Sekarang ada sebuah kasus, ini tidak menutup kemungkinan pasti terjadi di sebagian kecil daerah. Seandainya ada sebuah daerah, kasus ini disodorkan, dibuat sebuah pertanyaan kepada Imam Bulkini. Wahai Imam Bulkini, seandainya dalam sebuah daerah ada sebuah kasus yang mana penduduknya tidak sampai pada hitungan 40 orang. Penduduk yang memenuhi syarat, yang laki-laki, yang penduduk asli, yang dewasa, semuanya di total tidak sampai pada hitungan 40 orang. Nah, bisa jadi. Kira-kira kalau memang ada kasus seperti ini, apakah penduduk ini melaksanakan sholat Jumat atau sholat duhur? Melaksanakan sholat Jumat atau sholat duhur. Nah, sedangkan di sisi lain sholat Jumat harus pada hitungan 40 orang. Tapi kenyataannya penduduk tersebut tidak sampai pada hitungan 40 orang. Nah, maka beliau menjawab, kalau secara mazhab Syafi'i ya semestinya ya sholat duhur. Nah, ini kata beliau, mestinya harus sholat duhur kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i harus dilaksanakan oleh 40 orang yang memenuhi syarat. Bedanya dengan mazhab Hanafi seperti kemarin, dalam mazhab Hanafi ya boleh dikerjakan 4 orang walaupun semuanya musafirah. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya boleh. Maka harus melaksanakan sholat duhur karena memang jumlahnya tidak sampai pada 40 orang. Tapi ya kata beliau, tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan sholat Jumat, kata Imam Bulkini. Tapi selain dari mazhab Syafi'i ada imam-imam yang lain, yaitu memperbolehkan untuk sholat Jumat dan sah. Dan pendapat ini pendapat yang memperbolehkan sholat Jumat dari sebuah warga yang tidak sampai pada hitungan 40 ini termasuk pendapat yang kuat. Nah, ini boleh dan pendapat yang kuat. Oleh karena itu, kata beliau, oleh karena itu kalau memang warga tersebut mau mengikuti pendapat yang ini, berarti alangkah baiknya sholat Jumat. Jadi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan boleh
dilaksanakan sholat Jumat dari warga tersebut yang tidak sampai pada hitungan 40 ya sholat Jumat. Nah, seperti itu. Cuman kalau memang untuk kehati-hatian, kalau mau hati-hati, nah, kata beliau, kalau mau hati-hati maka yang pertama sholat Jumat. Setelah itu sholat duhur. Nah, untuk hati-hati ini termasuk ya itu yang paling baik atau paling bagus. Jadi tiap Jumat seminggu sekali sholatnya double. Untuk warga yang memang kenyataannya seperti ini, dalam sebuah daerah warganya tidak sampai pada hitungan 40 orang. Maka sholatnya pertama sholat Jumat, setelah itu dilanjut sholat duhur. Kalau untuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya sholat Jumat, berarti mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Tapi kalau mau sholat duhur, jadi tiap Jumat dia nggak mau Jumatan, tapi sholat duhur karena memang faktornya tidak sampai pada hitungan 40, berarti mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Karena memang yang 40 ini bukan sembarang orang. Yang 40 ini memang dari mustafiyal syurut, orang-orang yang memenuhi syarat. Mereka bukan musafir. Mereka penduduk asli, bukan pendatang. Penduduk asli bukan pendatang. Jadi mukim itu ada dua sebagaimana yang sebelumnya. Memang mukim KTP ngelong, tapi kalau memang sewaktu-waktu dia bisa ada niatan untuk mudik atau kembali ke daerahnya, itu namanya bukan penduduk asli, bukan mukim mustautin. Sehingga kalau dilaksanakan orang seperti ini yang tidak sampai pada hitungan 40 umpamanya, yang penduduk aslinya nggak sampai, ya nggak sah. Yes, kembali ke materi yang tadi. Jadi kalau seandainya memang dalam satu daerah tidak sampai pada hitungan 40 orang dari orang-orang yang memenuhi syarat, harus penduduk asli, harus dewasa umpamanya, terus orang merdeka, dan laki-laki, dan seterusnya. Berikutnya wasalisuha.